Sekarang kita ada tema yang tidak kalah menarik, yaitu tentang rematik. Betul Dok Nisa ya, apalagi di masyarakat mungkin masih seringkali mempersepsikan rematik terbatas pada sendi dan tulang saja atau otot Iya. ya. Padahal rematik ini lebih luas definisinya. Nah, untuk membahasnya di tengah kita sudah ada Dr. Rudy Hidayat, spesialis penyakit dalam, konsultan rematologi. Pagi Halo, Dok, apa kabar? dokter. Ya, dokter Nisa, Iya. dokter. Sehat, Haikal. dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah dok, ini kalau misalnya ngelihat wujud dokter nih ya, Aduh. nah ini pasti ini dijaga banget nih kesehatannya, berat badannya dan lain-lain dok. Iya. Tapi dok, ini banyak juga masyarakat yang mungkin masih awam akan rematik. Jadi sebenarnya rematik itu apa sih dok? Iya. Oke, jadi dokter Nisa, dokter Haikal, memang yang banyak beredar di masyarakat seperti dokter Haikal tadi bilang ya, terbatas pada nyeri-nyeri gitu ya. Jadi penyakit rematik itu kalau kita baca di literatur dikatakan adalah kumpulan penyakit yang melibatkan jaringan ikat istilahnya ya, connective tissue disease. Nah, memang terutama melibatkan sendi, otot, tulang, dan berbagai struktur dari sekitarnya. Oke. Tapi kita juga harus tahu bahwa penyebab dari penyakit rematik itu sangat banyak. Nah, itu jadi tidak hanya melibatkan struktur itu, kadang-kadang juga melibatkan struktur atau organ-organ yang lain Iya. juga gitu ya. Penyebabnya sangat beragam. Kalau kita nyambung nih ya, penyebabnya itu bisa autoimun. Autoimun itu cukup banyak ya untuk penyakit rematik. Tapi ada juga yang degeneratif karena faktor usia, penuaan. Ada juga karena metabolik, misalnya asam urat ya, atau kristal yang lain, atau juga osteoporosis, itu kan metabolisme tulang yang terganggu. Atau karena trauma yang berulang. Trauma yang berulang juga menyebabkan penyakit-penyakit rematik tertentu. Kira-kira begitu, beragam sekali. Nah, kalau autoimun itu berarti sistem imun kita salah menyerang tubuh sendiri dok ya? Betul, betul. Jadi, Ini sebagian masyarakat banyak yang nggak paham dok tentang kaitan antara autoimun dan rematik. Dan tentunya supaya masyarakat tidak salah kaprah dengan rematik, kita akan bahas lebih dalam sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. jadi Ini sebagian masyarakat banyak yang nggak paham dok tentang kaitan antara autoimun dan rematik. Maksudnya kalau sistem imun kita menyerang tubuh kita sendiri, kenapa manifestasinya bisa menyebabkan nyeri Rematik. sendi, Iya, kemudian nyeri otot, bahkan tadi kata dokter rematik juga bisa menyerang organ lain, misalnya Betul. jantung dok ya, ginjal, Nah, bisa. ini bagaimana Ya. dok? Jadi kalau di dunia kedokteran yang disebut autoimun tadi dokter Haikal sampaikan adalah kesalahan ya di dalam sistem imun kita, sehingga justru dia itu menyerang ke organ tubuh kita sendiri. Dia tidak kenal bahwa ini adalah teman gitu ya, sehingga diserang. Nah, autoimmune disease itu spektrumnya sangat luas dan itu bisa melibatkan semua sistem organ sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada juga yang melibatkan banyak organ, ada yang melibatkan satu organ. Misalnya, kena hanya kulitnya saja. Tapi ada juga yang kena kulit, kena ginjal, kena jantung, ada. Ada yang kena sendinya saja, tapi ada juga yang kena sendinya, kena ginjalnya, dan beragam. Itu tergantung karakteristik masing-masing penyakit autoimun. Dan itu yang harus dikenali oleh para dokter, karena itu akan menentukan nanti treatmentnya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Nah dokter Rudy, tapi ini ya banyak banget kalau orang mikir rematik, itu masyarakat pola pikirnya pasti, kayaknya nih ya, fakta mitosnya itu adalah rematik menyerang usia 40 sampai dengan 60 tahun. Nah ini fakta atau mitos nih dok? Ini mitos ya, karena kalau kita baca literatur, sangat banyak penyakit di kelompok usia yang lain justru, gitu ya. Bahkan dikatakan penyakit rematik itu bisa kena dari anak baru lahir. Ya, oleh karena itu dokter anak ada yang memang rheumatologis anak, gitu ya, karena dia memang menangani kasus anak. Contoh yang paling sering itu radang sendi, yang kalau di dewasa dikenal rheumatoid arthritis, itu di anak ada namanya juvenile idiopathic arthritis. Itu kena dari usia dia belum sekolah ya, usia 4 tahun, 5 tahun, sampai dia usia mendekati dewasa gitu. Kemudian tadi membahas tentang mitos tadi, asam urat. Asam urat itu kebanyakan ke laki-laki ya. Betul. Dan itu kenanya bukan di usia di atas 40. Startnya itu kebanyakan di usia 20-30 justru gitu. Kita kena lupus yang autoimun. Itu kenanya juga di usia yang lebih dini. Di usia awal-awal dia mulai aktif secara seksual. Nah, itu dia adalah onset di mana dia malah kena autoimun yang lupus. Jadi tidak semuanya di 40-60 tadi gitu. Sangat beragam di semua usia gitu ya, rematik itu. Jadi tadi dikatakan oleh dokter bahwa penyebabnya itu luas dok ya? Ya, betul. Cukup banyak. Nah,
Tapi dok, di masyarakat ini seringkali mengatakan bahwa mandi malam Ya. atau sering berada di ruangan dingin atau AC bisa menyebabkan rematik. Nah, ini fakta atau mitos, dok? Ya, ini nih mitos ya. Mitos yang nggak tahu ya mulai dari mana gitu ya, tapi ini sampai sekarang kuat sekali ya. Betul, dok. Mitos di bidang rematik ini. Jadi tidak ada kaitan antara mandi malam dengan munculnya gejala rematik. Ya. Tidak ada sama sekali. Mungkin ada beberapa kondisi ketika kita meradang, tentu tidak nyaman ya ketika mandi malam, apalagi dingin. Oh, Itu mungkin rasa tidak nyaman saja, tapi tidak menyebabkan atau memperburuk sebenarnya. iya. Kecuali ada beberapa kondisi misalnya aliran darahnya nggak bagus ya karena autoimun di Iya. pembuluh darah, tentu kita juga tidak anjurkan untuk kena dingin, apalagi malam-malam. Iya, tapi itu tidak bisa digeneralisir. Iya. Hanya ada beberapa kondisi yang kita harus perhatikan berkaitan sama mitos itu. Iya. Gitu. Jadi sebetulnya bukan mandi malam, dok ya, tapi mungkin suhu dinginnya bisa memicu Iya. penyebab terjadinya keparahan gejala tadi, dok Betul, ya. gejalanya bisa jadi lebih berat gitu ya kalau kena Betul, dingin, iya. bisa. gitu. Apalagi kalau mandi malam mandinya tengah malam ya. Tapi nih dok, ini banyak juga masyarakat yang berpikir, jadi kalau misalnya mereka bekerja dengan shift malam, itu kadang-kadang kan persendiannya tuh ngilu-ngilu, apalagi berada di ruang Ber-AC. AC ya dok ya. Iya, Nah iya. apakah itu suatu gejala dari rematik gitu? Karena banyak orang berpikir, aduh sendi gue nggak enak nih, kayaknya jangan-jangan gue rematik nih, nah kayak Ya. gitu dok. Itu gimana dok? Sebenarnya kalau ada nyeri itu kemungkinan besar memang rematik. Cuma tadi spektrumnya kan luas ya. Jangan juga selalu mengatakan, oh ini pasti karena AC nih. Jangan lupa posisi kita duduk berlama-lama di depan komputer dalam posisi yang tidak ergonomis ya, tidak ada sandaran yang cukup untuk pinggangnya atau tangannya terus-menerus mouse-nya aktif, itu juga resiko untuk kena rematik kan. Rematik yang karena trauma tadi. Jadi jangan disalahkan AC-nya, jangan disalahkan malamnya, jangan disalahkan mandi malamnya, tapi ternyata pekerjaannya yang memang membebani sendi-sendinya sehingga dia mengalami problem gitu. Gitu kira-kira. Jadi harus evaluasi ya. Iya. Dok, kan tadi dikatakan bahwa rematik bisa menyerang semua organ, dok ya. Iya. Tapi katanya nih pada tahap awal rematik akan menyerang sendi-sendi kecil seperti sendi jari dan sendi kaki. Nah, ini fakta Iya. atau mitos, dok? Separuh benar, separuh salah ya. Oh, oke. Ada beberapa penyakit rematik yang memang khasnya itu kena sendi-sendi kecil. Ya. Seperti tadi saya sebut rheumatoid arthritis atau lupus, itu nyeri sendinya banyak sendi-sendi kecil. Tapi jangan lupa justru ada beberapa penyakit yang kenanya sendi-sendi besar, gitu ya. Ada namanya spondyloarthritis, itu kenanya sendi besar. Atau ankylosing spondylitis itu kenanya malah tulang belakang, Ya. bukan lagi sendi kecil gitu ya. Jadi tidak semuanya itu pasti kena sendi kecil pada fase awal. Ada yang kenanya langsung sendi-sendi besar atau malah tulang belakang gitu. Iya. Oke, dok, ini fakta mitos Oke. terakhir nih dok. Ya. Rematik katanya semakin parah seiring berjalannya waktu. Fakta atau mitos? Kalau tidak diobatin itu menjadi kebenaran, menjadi fakta ya. Iya. Tapi kalau penyakit-penyakit rematik ini kemudian bisa diobatin, tentu diawali dengan diagnosis ya, kita cari penyebabnya apa, kita atasi penyebabnya, maka itu bisa dihentikan. Karena saat ini obat-obatan, termasuk juga yang autoimun yang termasuk susah gitu ya diobatin, saat ini pilihan pengobatan sudah sangat banyak. Jadi kita berharap bahwa dengan pengobatan yang teratur, maka bisa dikontrol penyakitnya dan bisa terhenti gitu ya, proses kerusakan sendinya termasuk gitu ya. Oke. Wah, ini menarik ya. Dan tentunya supaya masyarakat tidak salah kaprah dengan rematik, kita akan bahas lebih dalam sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat.